Selamat pagi dan selamat berbahagia ya untuk Anda semua. Oke, kali ini saya bikin video lagi ya, karena sudah sekitar 1 minggu saya nggak bikin video. Dari kemarin memang agak sibuk ya. Yang kedua memang karena saya belum ada getaran atau belum ada sinyal untuk bikin video ya. Kalau saya males itu saya juga nggak bikin seperti itu, atau nggak ada ide, atau ada ide tapi saya males bikin ya, saya nggak bikin seperti itu ya. Karena kalau saya bikin video dengan logika saya, dengan keterpaksaan, tanpa ada feel, tanpa ada sebuah getaran yang menggerakkan, rasanya seperti aneh gitu ya, seperti mengada-ada ya. Pembicaraan saya seperti hanya mengatakan dari logika atau dari pikiran otak kiri saya seperti itu, sehingga yang terjadi adalah tidak works ya sebuah informasi yang saya sampaikan. Makanya di dalam banyak video saya itu ada muatannya itu beda-beda ya. Kalau Anda mengamati banyak sekali video saya, baik yang di Facebook maupun di YouTube, itu beda-beda auranya gitu ya, beda-beda rasanya seperti itu. Kalau Anda peka terhadap rasa, peka terhadap getaran, maka Anda akan bisa merasakan bahwa ada video-video tertentu yang itu works, yang itu nyambung, yang itu enak ya, atau sesuatu ilmu, pengetahuan, dan satu pemahaman yang datang itu secara pure ya, secara pure ya, jadi pure, secara murni. Tetapi ada beberapa video saya yang memang tidak murni sebetulnya. Ada beberapa banyak ya video saya yang itu lahir dari logika saya ya, dari sebuah kecerdasan pikiran ya, bukan dari insting, bukan dari alam semesta ya. Sehingga yang terjadi adalah seperti hampa ya. Mungkin pemahamannya bagus, mungkin secara konsep itu benar, tetapi kalau itu tidak lahir dari sebuah intuisi, kalau itu tidak lahir dari sebuah rasa, tetapi itu lahir dari sebuah konsep pikiran, maka yang terjadi adalah hampa. Tidak ada getaran apa-apa di sana, hanya sebuah konsep. Walaupun semuanya adalah konsep ya, tetapi berbeda antara konsep yang lahir dari dalam, dari sebuah intuisi, dan konsep yang lahir dari pikiran seperti itu. Karena orientasinya beda ya. Kalau yang dari pikiran itu saya ibaratkan seperti pikiran itu sebagai pemimpin. Jadi sebagai pengatur, sebagai yang mengeluarkan ide seperti itu ya. Jadi semua teori, semua pembahasan, semua penyampaian itu yang menyampaikan murni dari pikiran, murni karena saya. Ya, murni karena kehendak saya, keinginan saya, pengaturan dari pikiran saya sendiri. Seperti itu. Tetapi kalau itu lahir dari insting, ya tetap pakai pikiran seperti itu. Karena orang ngomong awalnya tetap dari pikiran dulu ya. Tidak bisa kita tidak melewati pikiran. Kita harus melewati pikiran. Tetapi perbedaannya adalah pikiran itu sebagai jembatan saja. Ya. Pikiran adalah jembatan yang membahasakan rasa. Pikiran adalah jembatan untuk menerjemahkan getaran itu ya. Seperti itu. Jadi beda ya. Makanya video-video saya itu kalau kita amati itu beda-beda. Ada yang seperti murni, ada yang murni ya, ada yang murni. Kemudian ada yang itu campuran karena mungkin saya bikin video karena terpaksa ya. Makanya orang-orang nyanyi atau orang yang penyanyi ya, mereka bisa mendapatkan ide, bisa mendapatkan satu ya bahasanya ide ya, bahasanya ide atau inspirasi ya. Mendapatkan inspirasi itu ketika benar-benar mereka nggak berpikir. Karena ketika mereka nggak berpikir, ketika mereka itu murni,
mereka kosong pikirannya, maka yang terjadi adalah insting intuisi itu bekerja seperti itu, sehingga memunculkan banyak inspirasi, melahirkan sebuah lagu yang bagus-bagus seperti itu ya. Jadi penyanyi itu, karena sebuah lagu itu tidak datang dari pikiran, sebuah lagu itu harus datang dari sebuah inspirasi, makanya banyak sekali penyanyi yang mereka dalam mencari inspirasi itu mereka memang lebih banyak untuk mengheningkan diri istilahnya. Dalam posisi hening, dalam posisi kosong, mereka akan mendapatkan inspirasi tersebut dari alam semesta seperti itu, sehingga lagunya tenar. Makanya sebuah lagu, tingkat kedalaman lagu, tingkat kesuksesan sebuah lagu itu dipengaruhi dari kedalaman ketenangan seseorang ya, atau bisa dikatakan dalamnya batin mereka seperti itu. Jadi itu sebetulnya sama dengan semua orang ya. Kalau semua orang itu batinnya itu menjadi tenang, mereka akan mudah untuk menangkap inspirasi dari alam semesta seperti itu. Jadi untuk saya sendiri pun tidak murni dari banyak video saya, tidak kemudian semuanya murni ya. Ada yang campur tangan saya, ada yang murni, ada yang mungkin setengah-setengah ya. Makanya kalau Anda peka terhadap ini getaran ya, maka yang terjadi adalah Anda akan tahu getarannya itu seperti apa itu ya. Anda bisa membaca sebuah tulisan, Anda bisa membaca seseorang dari getarannya seperti itu. Walaupun mungkin kata-katanya bagus, sangat menginspirasi, secara logika itu sangat, secara nalar, secara mindset itu benar, tetapi lihat dulu getarannya ya, getaran kata-kata ini kemana seperti itu ya. Jadi ketika Anda peka dengan getaran, maka Anda akan tahu, Anda akan sangat memahami orang ini seperti apa seperti itu ya. Nah getaran ini kan sebetulnya emosi ya, getaran ini membawa emosinya itu seperti apa. Makanya orang yang textbook ya, orang yang ngomong berdasarkan logika, berdasarkan kecerdasan pikirannya, otak filsafat, otak kiri ya, maka itu akan terasa sekali ya getarannya. Walaupun pembicaraannya itu sangat memukau, artikelnya itu sangat bagus, mungkin videonya sangat menarik sekali, tetapi menariknya, memukulnya untuk orang umum, untuk orang yang masih belum menggunakan intuisi untuk hidup seperti itu. Nah kalau Anda sudah mulai peka terhadap intuisi Anda, sudah mulai peka terhadap insting Anda, maka Anda tidak pakai logika lagi sebetulnya, tetapi pakai insting. Maka yang benar adalah sebetulnya ya, saya juga tidak 100% ya, saya belum ya. Jadi sebetulnya semua keputusan kita itu didasarkan kepada intuisi sebetulnya, atau insting ya. Jadi misalkan saya bikin video kadangkala saya tidak punya insting ke sana. Jadi saya tidak punya insting atau intuisi untuk bikin video, tapi pikiran saya sendiri, karena mungkin target ya, karena untuk lulus di menjadi YouTuber ya, untuk 1 tahun itu minimal 1000 subscribe ya, dan 4000 jam tonton. Karena pikiran logika kita ngejar itu, sehingga kemudian kita kejar target atau kejar tayang istilahnya ya. Sebetulnya itu tidak benar ya, sebetulnya salah ya. Sehingga dari kejar tayang tersebut kita akan bikin video berdasarkan emosi logika kita, emosi yang didasarkan pada logika, pada pikiran, tidak pure ya, tidak murni getarannya itu dari alam gitu loh, tetapi dari ego kita sendiri, termasuk saya sebetulnya. Makanya kalau Anda melihat video-video saya, memang ya campur aduk ya. Ada yang mungkin, ada yang sebagian, ada yang murni, sebagian ada yang hampa ya, istilahnya hampa, tidak ada feel-nya, tidak ada maknanya di sana secara getaran seperti itu. Nah itu bagi Anda yang peka, Anda akan tahu seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah ketika
saya bicara berdasarkan feel, berdasarkan memang mengalir bersama alam, itu biasanya memang lebih enjoy sebetulnya. Jadi saya pun menjadi seperti hanya seperti perlewatan ya, rasanya itu seperti perlewatan, seperti air melewati peralon itu ya, jadi mengalir aja gitu ya. Tetapi kalau ide itu datang dari saya sendiri, datang dari pikiran saya murni, maka yang terjadi biasanya adalah ngomong itu sulit ya. Atau misalkan kita bicara itu mudah, bisa bicara, tetapi hasilnya itu hampa seperti itu ya. Maka di sini saya cuman sebatas dalam video ini saya hanya sebatas ngomong tentang getaran ya, ngomong tentang getaran. Jadi bagaimana kita bisa hidup berdasarkan insting atau intuisi sebetulnya. Tetapi ini tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak orang yang mampu. Kalau sudah tahu belum tentu Anda mampu. Jadi misalkan ilmu ini saya kasihkan Anda, oh kamu itu harus pakai intuisi, kamu itu harus pakai insting. Misalkan Anda sudah jelas pun, Anda belum tentu akan berani untuk melakukan itu gitu. Karena apa? Orang yang hidup dengan intuisi, orang yang hidup dengan insting itu dia akan hidupnya liar seperti itu ya. Karena insting intuisi itu seperti alam semesta, dia tidak terdoktrin, dia liar, dia itu apa adanya, jujur ya, seperti bayi itu ya, polos. Jadi dia mau ngopi-ngopi, dia mau nangis-nangis ya, bayi itu kan seperti itu ya, mau nangis-nangis, kalau mau ketawa-ketawa, kalau mau main-main. Jadi seperti itu hasilnya, sehingga kemudian yang terjadi secara masyarakat mungkin Anda itu tidak diterima seperti itu. Jadi orang yang hidup dengan intuisi itu memang pada umumnya itu tidak diterima oleh masyarakat. Karena apa? Masyarakat berpikir atau melakukan sesuatu dengan logika. Ya, contohnya logikanya adalah orang itu harus kerja dari jam sekian. Orang itu setelah lulus sekolah itu harus daftar pabrik, itu kan logika. Ya, kalau Anda nggak bekerja atau Anda pagi-pagi tiba-tiba ngopi sampai jam 10, maka Anda akan dianggap pemalas seperti itu ya. Nah, masyarakat itu dia punya aturan sendiri. Masyarakat tuh punya budaya, punya aturan yang tidak tertulis ya sebetulnya. Nah, insting atau intuisi itu akan bertabrakan dengan aturan-aturan masyarakat seperti itu. Ya, itu akan terjadi secara otomatis ya, karena masyarakat sendiri pada umumnya itu mereka hidup menjalani kehidupan tidak berdasarkan insting, tidak berdasarkan intuisi, tetapi berdasarkan pikiran, berdasarkan logika seperti itu. Dan insting intuisi itu tidak sama dengan logika ya, seperti itu. Jadi tetapi ini ya, intuisi itu selalu jujur. Jadi itu uniknya, intuisi itu selalu jujur. Jadi gini, misalkan Anda itu bertemu dengan seseorang, kemudian pikiran Anda netral, kemudian Anda tidak berpikir apa-apa, maka intuisi itu sudah tahu ya, orang itu bagaimana. Baru Anda ngomong saja, itu intuisi sudah tahu sebetulnya. Ini tipenya orangnya gini, dia maunya gini, aslinya dia gini. Itu Anda akan tahu. Tapi kenapa kita bisa tertipu, bisa tercuci otak, ibaratnya seperti itu ya. Sehingga kita akan melihat tampilannya itu karena kita dalam kehidupan ini sering pakai pikiran, bukan pakai intuisi, bukan pakai insting. Kita selalu pakai pikiran, selalu pakai logika. Logikanya gini, kalau orang ngomongnya bagus, mesti orang baik. Kalau orang ini ngomongnya pelan misalkan, ini mesti orang berwibawa. Kalau orang pakai jubah, ini mesti orang suci. Nah itu loh. Jadi Anda akan terbawa arus pemikiran itu. Anda nggak tahu yang sebenarnya karena kita selalu memakai pikiran dalam memutuskan sesuatu, sehingga bakat alami kita yang kecerdasan emosional ya, kecerdasan intuisi itu kita terkubur, istilahnya seperti itu. Jadi suara-suara dari intuisi, suara-suara dari insting itu akan mati. Sebetulnya dia nggak mati ya, tetapi akan kita tidak akan mampu mendengarnya karena kita selalu mendengar pikiran. Nah ibaratnya seperti itu.
Jadi kita selalu mendengarkan pikiran, tidak mendengarkan diri sejati kita, yaitu lewat insting. Jadi yang benar, diri sejati kita itu geraknya itu lewat insting itu ya, lewat insting, lewat intuisi itu sebetulnya. Nah, sebetulnya pikiran itu berguna untuk membantu insting atau membantu intuisi sebetulnya ya. Contohnya gini, ketika Anda kepengen mengajak teman Anda untuk ngopi misalkan ya. Jadi saya bikin contoh-contoh yang ringan karena kehidupan itu tidak perlu berat-berat sebetulnya. Jadi ketika Anda ingin punya insting, punya intuisi untuk mengajak teman Anda untuk ngopi, insting ini nggak bisa bicara ya. Insting itu hanya berupa getaran sebetulnya, hanya berupa getaran yang halus ya. Nah, untuk membantu getaran ini bisa termanifestasi, maka dibutuhkanlah pikiran, dibutuhkanlah penerjemah. Ya, Anda punya getaran, tapi Anda nggak tahu ini maksudnya apa. Kemudian pikiran menerjemahkan, oh maksudnya ini getaran ini adalah ngajak ngopi. Nah seperti itu contohnya ya. Nah kemudian dari sana pikiran itu merangkai sebuah kata ya. Jadi pikiran itu tugasnya sebetulnya pembantu dari intuisi Anda sendiri. Nah, pada umumnya kebalik ya, pada umumnya kebalik. Jadi pikiran sebagai raja atau sebagai panglima, insting intuisi sebagai ajudannya atau sebagai prajuritnya. Pada umumnya seperti itu. Contohnya, ketika Anda mau melewati sebuah pohon besar gitu ya. Kemudian ada seseorang yang datang pada Anda dan mengatakan di bawah sana ada hantu. Maka pikiran Anda akan merekam dan memvisualisasikan dan mengartikan bahwa di sana ada hantu. Nah, kemudian pikiran itu akan memengaruhi intuisi dan insting Anda. Ya. Jadi pikiran yang telah terkontaminasi oleh program dari seseorang ya, pemahaman bahwa di bawah pohon itu ada hantu, itu menjadikan perasaan kita ikut-ikutan gitu loh ya, nggak netral lagi, tapi dia ikut-ikut merasa bahwa di sana memang ada hantu gitu loh. Kemudian Anda yakin, kemudian Anda lewat situ dan Anda takut. Nah itu yang saya maksud kebalik, kebanyakan tuh kebalik ya. Jadi yang benar adalah insting atau intuisi tadi itu sebetulnya harusnya jadi sebagai jalan hidup Anda sebetulnya. Jadi sebagai jalan sebetulnya. Nah pikiran itu tugasnya adalah membantu insting intuisi untuk melakukan sesuatu. Apa yang harus dilakukan intuisi itu pikiran yang melakukannya sebetulnya. Kemudian tubuh ini sebagai manifestasi yang tampak ya. Manifestasi, jadi tubuh ini sebetulnya juga bagian dari pikiran sebetulnya. Yang tampak ya, yang tampak. Seperti itu. Jadi alurnya seperti itu ya kira-kira ya. Contohnya misalkan saya punya insting atau intuisi pengen bikin video gitu ya. Tak bikin video, idenya ini. Maka kemudian pikiran merangkai ya. Pikiran kemudian merangkai, kemudian membuat sebuah kata demi kata demi kata. Tapi kata-kata tersebut harusnya muncul dari insting lagi sebetulnya, dari intuisi. Saya harus ngomong A, saya harus ngomong B seperti itu ya. Sehingga penerjemahnya itu adalah pikiran. Ya, dan kemudian dari pikiran diterjemahkan lagi atau dilewatkan lagi lewat lidah, lewat mulut kita seperti itu, lewat suara ya. Jadi alurnya seperti itu harusnya ya, urut ya. Maka sebuah kata itu akan lahir dari insting, dari pusatnya ya, dari alam semesta, bukan dari pikiran itu sendiri sebetulnya. Pikiran itu tidak punya ide, tidak punya apa-apa. Dia hanya penerjemah, dia hanya pembantu sebetulnya untuk membantu kinerja dari insting tadi atau intuisi tadi seperti itu. Maka ketika sebuah kata lahir dari insting, lahir dari sebuah intuisi, maka yang terjadi adalah getarannya itu jadi benar gitu. Getarannya itu jadi berbeda seperti itu. Entah benar atau salah, tapi itu akan jadi berbeda ya. Akan ada rasanya, getarannya itu berbeda seperti itu. Jadi ini hanya ngomong-ngomong biasa ya. Jadi tidak ada tema khusus. Yang jelas seperti itu.
Nah, yang kedua adalah ketika kita ngomong berdasarkan insting, keakuan itu tidak ada sebetulnya. Nanti lama kelamaan si aku, keakuan, pengakuan diri bahwa aku bisa bicara, aku bisa berteori seperti ini, aku bisa berkata seperti ini, aku bisa membuat teknik seperti ini, itu tidak ada sebetulnya. Karena apa? Ketika kita ngomong berdasarkan intuisi, intuisi sendiri itu kita nggak tahu ya, itu ngalir, kita ngikuti aja. Jadi pikiran itu mengikuti insting. Insting maunya apa lah? Maunya insting itu tidak bisa kita kendalikan dengan pikiran kita, karena insting sendiri bukan dari kita gitu. Getaran insting atau intuisi itu bukan dari kita. Tahu-tahu pengen ngomong gini, tahu-tahu pengen ngomong gini, tidak ada alasannya seperti itu ya. Tahu-tahu pengen bergerak ke sini, tahu-tahu pengen begini. Nah, datangnya sebuah insting atau intuisi itu bukan kita yang mendatangkan ya. Jadi kita nggak punya jasa apa-apa, tidak punya andil apa-apa terhadap munculnya intuisi dan insting tadi. Dia muncul dengan sendirinya secara otomatis seperti itu ya. Kita itu hanya seperti hanya bertugas untuk mengikuti aja gitu loh. Dia pengennya apa gitu loh. Nah, kita sendiri tidak bisa mengontrol keinginan dari intuisi tersebut. Tiba-tiba dia ingin ke sini, tiba-tiba dia ingin ke sini, lah kemudian kita akan mulai merasakan bahwa loh, ternyata kita itu tidak ada seperti itu ya. Kita itu tidak ada, kita itu hanya ngikuti itu aja. Kita itu ngikuti. Nah, kita yang ngikuti tersebut lah itu disebut dengan pikiran seperti itu. Aku ini disebut dengan pikiran gitu loh. Pikiran itu kemudian mengikuti gerak dari insting atau intuisi tadi. Sehingga yang terjadi adalah pikiran itu hanya ngikut ya. Dia tidak punya ide, dia tidak punya kekuatan apa-apa sebetulnya. Dia cuma ngikuti dan dia bertugas karena kemampuannya menerjemahkan, kemampuannya merangkai kata, dia kemudian merangkai dan menerjemahkan seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira ya. Makanya kenapa di dalam banyak video saya itu beda-beda. Ada yang video saya itu memang murni lahir dari pikiran, ego ya. Ada yang murni saat itu pikiran menjadi karyawannya saja ya. Kata-kata saya mungkin ada yang lahirnya langsung dari insting, langsung dari intuisi ya. Makanya itu getarannya jadi berbeda-beda ya, karena ego dan yang tidak ego seperti itu kira-kira ya. Nah, di samping itu juga bukan hanya saya ya, tapi banyak orang juga akan seperti itu. Ada beberapa orang yang ngomongnya itu pakai ego semua, ada yang campur-campur, ada yang sama sekali dia tidak dengan ego, ngomongnya bukan dari ego ya. Jadi dia murni ngomong itu dari insting, dari intuisi, tetapi dia punya pikiran itu hanya untuk menerjemahkan seperti itu. Jadi Anda bisa peka ketika pikiran Anda diam, ketika pikiran Anda hening, ketika pikiran Anda tidak banyak berkonsep, atau misalkan pikiran Anda tetap masih bisa berkonsep, tetapi Anda terus mengikuti insting Anda, bukan mengikuti pikiran logika Anda, maka yang terjadi lama-kelamaan Anda akan mengalir ya. Jadi orang yang ngikuti insting, dia hidupnya itu mengalir, hanya ngikuti insting, dia tidak punya tujuan apa-apa. Makanya hidup itu tanpa tujuan ya sebetulnya. Karena hanya ngikuti aja, ngikuti, tahu-tahu sampai seperti itu ya. Tahu-tahu sampai, misalkan Anda pengen sukses ya, tiba-tiba sukses gitu. Seperti itu kira-kira ya. Ini hanya sekedar ngomong-ngomong biasa, tidak ada tema khusus ya. Oke, selamat pagi.